Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelaskan dari proposal bisnis ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Kailana Yadin dari mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Cibitung, dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, NIM 6424301. Di sini saya akan menjelaskan proposal bisnis yaitu Gizi Box, yaitu meal prep sehat siap saji untuk mahasiswa dan karyawan yang sibuk. Untuk materi pertama, permasalahan dan kebutuhan konsumen, yaitu adalah dari hasil observasi dan wawancara terhadap 20 mahasiswa atau pekerja muda di sekitar kampus dan kos. 70% makan tidak sehat atau gorengan, mie instan, fast food, atau biasa kita tahu tuh fast food yang sering ada di online-online seperti Shopee Food atau GrabFood. Dan minimal itu adalah 4 kali per minggu karena keterbatasan waktu. Dan 80% ingin makan lebih sehat, tapi terkendala waktu memasak dan biayanya. Untuk harga 25 sampai 35 ribu itu rata-rata pengeluaran makan per hari. Jadi acuan harga solusi yang terjangkau untuk minim penyediaan makan sehat siap saji dengan harga ramah di kantong khusus mahasiswa di sekitar kos atau kampus. Untuk peluang bisnis yang dipilih adalah menyediakan makanan sehat siap saji atau meal prep dengan harga terjangkau khusus untuk segmen mahasiswa dan pekerja yang sibuk sekitar kampus atau kos. Untuk yang pertama, permintaan nyata, yaitu target pasar sudah sadar butuh makanan sehat, namun solusinya belum tersedia. Lalu ada modal kecil dapat dimulai dari dapur rumah atau kos tanpa perlu sewa tempat usaha. Lalu yang ketiga ada repeat order, makanan adalah kebutuhan harian berpotensi pelanggan tetap via langganan mingguan. Lalu yang terakhir ada diferensiasi jelas, fokus harga terjangkau untuk mahasiswa berbeda dari catering diet yang premium. Gambaran produk atau jasa di sini ada paket reguler yang per porsinya itu dengan harga 20.000 yang isinya ada nasi merah atau putih plus protein yaitu ada ayam, telur atau tempe plus sayur dengan kurang lebih 400 kalori. Untuk paket dietnya itu atau low carb per porsinya 25.000 agak lebih mahal karena karbo kompleks atau kentang atau oat plus porsi proteinnya lebih besar. Langganan mingguan 5 kali per 10 kali makan, menu bervariasi tiap harinya yang harga lebih hemat daripada pembelian satuan. Untuk sistem pemesanannya itu bisa lewat WhatsApp, Instagram dengan sistem PO H-1 diambil ke di titik jemput atau diantar seperti COD dengan biaya antar minimal. Jadi dikenakan ongkir jika memang jarak dari antar jemputnya itu jauh. Lalu ada business model canvas atau BMC yaitu customer segments, yaitu adalah mahasiswa dan pekerja muda yang berumur 18 sampai 30 tahun di sekitar kampus atau kos peduli sehat dan dana yang terbatas. Lalu value proposition-nya yaitu adalah makanan sehat, siap santap, harga terjangkau atau mulai 20 ribuan, mudah dipesan. Lalu channel-nya itu ada WhatsApp, Instagram, dan grup lainnya. Lalu ada customer relationship, yaitu adalah layanan personal via chat, program langganan, bonus, repeat order. Lalu ada revenue streams, yaitu adalah penjual satuan paket langganan mingguan, biaya antar. Lalu ada key research, yaitu adalah dapur produksi, peralatan masak, bahan baku segar, akun media sosial. Lalu ada key activities, yaitu adalah rencana menu, belanja bahan, memasak dan kemas, promosi, antar pesanan. Key partners, pemasok bahan pangan, ojek online, pemilik kos atau warung, atau drop point. Lalu yang terakhir ada cost struktur, yaitu adalah biaya variabel bahan dan kemasan dominan, biaya kecil tanpa sewa tempat. Di sini ada strategi pemasaran, yaitu dari produk itu sendiri,
yang kita sediakan adalah menu diperbarui tiap minggunya, label info gizi sederhana di setiap kemasannya. Lalu harganya sangat terjangkau dari harga 20.000 sampai 25.000 saja per porsi. Diskon untuk paket langganan mingguan mendorong repeat order. Lalu untuk tempat itu sendiri adalah sistem PO, ambil di titik jemput dekat kampus atau kos, opsi antar untuk area yang tertentu. Untuk promosinya ada konten IG atau TikTok, TikTok, terus program referral, kerjasama komunitas kampus, dan promo perkenalan. Untuk perencanaan keuangan atau financial plan itu sendiri, saya harap total biaya investasi ya. Awal itu 2.750.000, lalu biaya tetap per bulannya 800, dan laba bersih 7 hari pertama 963,833. Untuk proyeksi penjualannya selama 7 hari pertama itu implementasinya total 7 hari dengan porsi 777 porsi dengan omset 3.540.000 yang dimana BEP-nya itu adalah 800 dibagi 20.000 kurang 13.500 sama dengan 123 porsi per bulannya, kurang lebih 4 sampai 5 porsi per harinya. Untuk biaya variabelnya 7 hari sama dengan 777 porsi dikali 13.500, yaitu 2.389.500. Next, hasil implementasi usaha dan penjualan, yaitu di sini ada order pertama dari tanggal 21, ada 2 orang untuk paket reguler, jumlahnya ada 3, untuk totalnya 60.000, lalu di tanggal 23 ada paket reguler 1 dan paket dietnya 1, totalnya 45.000. Dari ringkasan hasilnya, total unit terjual adalah 5 porsi, omset totalnya 105.000. Produk paling diminati itu adalah paket regulernya. Dan perbandingan dengan target proyeksi 3 hari yang di sebelumnya adalah 337,43% dari target sebelumnya. Untuk evaluasi hasil usaha yang kendala yang saya hadapi, itu ada 3. Yang pertama, keterbatasan waktu produksi karena bersamaan jadwal shift kerja saya. Lalu yang kedua, sulit menjangkau pelanggan di luar lingkaran pertemanan pada minggu pertama awal-awal. Lalu yang terakhir ada kendala distribusi atau pengantaran di jam sibuk. Lalu ada efektivitas strategi pemasaran, yaitu program referral strategi sederhana, ajak teman dapat diskon atau bonus produk terbukti menjadi alat pemasaran yang paling hemat biaya. Konsumen cenderung lebih percaya rekomendasi dari temannya, sehingga program ini berhasil mendatangkan pelanggan baru yang langsung melakukan pembeli tanpa perlu edukasi produk yang lama. Lalu yang kedua, promo perkenalan diskon khusus untuk pembelian pertama atau gratis ongkir area lokal sangat ampuh untuk memecah keraguan calon pelanggan. Strategi ini berhasil membuat orang mau mencoba produk kita untuk pertama kali. Meskipun tantangan berikutnya adalah konsistensi kualitas agar mereka melakukan pembelian ulang atau repeat order dengan harga yang normal. Untuk rekomendasi pengembangan bisnis itu sendiri adalah yang pertama, perluas distribusi atau menambah titik jemput drop point di area kampus atau kelas lain untuk memperluas jangkauan itu sendiri. Lalu yang kedua ada program loyalitas, yaitu adalah optimalkan langganan mingguan dengan reward. Misal gratis 1 porsi setelah 10 kali pembelian. Lalu yang ketiga ada konsistensi promo, jadwal konten rutin, dan kerjasama mikro influencer kampus untuk memperluas awareness. Lalu yang terakhir adalah legalitas usaha, terus NIB dan sertifikasi PIRT agar usaha lebih dipercaya dan berkembang legal. Untuk penutup, kesimpulan dari presentasi yang saya jelaskan itu adalah Gizibox menjawab kebutuhan nyata mahasiswa dan pekerja muda akan makanan sehat, praktis, dan terjangkau untuk model bisnis efisien atau dapur rumahan tanpa sewa tempat, mencegah harga tetap kompetitif dengan BEP yang realistis kurang lebih 123 porsi per bulannya. Lalu sistem pelangganan mingguan mendorong repeat order
dan pendapatan yang lebih stabil. Lalu yang terakhir dengan strategi pemasaran digital yang konsisten dan pengembangan distribusi usaha ini berpotensi tumbuh yang berkelanjutan. Mungkin penjelasan saya sampai di sini. Mohon maaf atas penjelasan yang kurang jelas atau sekurangnya seperti apa. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.